وبلغ الأمة بالإبراهيم وقد أرسل من الفرار وتجري في قربة له وبعروج وفاته وإليه عاقبتكم والعوالي نهتكم جاهرا فبمثلك أخذ المسلوك بسبيل صديق المسلوك والحمد لله وما تعلم على النبي خير من قد علم والعلي والصعب وكل مرسل وكل من خير القيامة وأسأل العمل العظيم بها قديما أمنتها من سمعت الأمل سمعتها عاقلة العوام بواجب البنت بالتمام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jamaah taklim hari Ahad Masjid Raya Darussalam beserta pendengar radio dakwah Darussalam Masjid Raya Darussalam 89,3 FM dimanapun Anda berada yang tetap setia mengikuti kegiatan di Masjid Raya Darussalam Samarinda, Jalan K. Yaudullah Marisi, nomor 1 Samarinda. Sebelum kita mengikuti rangkaian tausiah pada pagi hari ini, kami sampaikan undangan peringatan Isra Mi'raj dan haul Kurus Kupul Kiai Haji Muhammad Zaini Gani bersama penceramah Al-Habib Muhammad Mutor Al-Hatas SH. Kemudian dilanjutkan dengan penceramah Tuan Guru Kiai Haji Jobaruddin atau Guruddin. Setelah itu pembacaan tahlil dan haul oleh Ustadz Ahmad Nur Jamil yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin malam Selasa tanggal 30 Januari 2023 jam 8 malam sampai selesai, tempat di Masjid Raya Darussalam Samarinda. Kemudian kami informasikan ceramah agama pada pagi hari ini insya Allah akan dimulai dari jam 10 pagi sampai jam 10 lewat 45 menit. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa haul untuk jamaah yang hadir yang insya Allah akan dipimpin langsung oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Andi Faisal. Kemudian kami informasikan hasil selawatan yang sudah kami terima pada hari Ahad tanggal 15 Januari 2023 sebesar Rp420.000. Ini atas nama pengurus Yayasan Masjid Raya Darussalam Samarinda mengucapkan terima kasih atas infak sedekah yang sudah ibu-ibu berikan dan mendoakan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, rezeki yang melimpah dan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya kepada jamaah yang ingin berinfak atau berwakaf tanah untuk kegiatan pembangunan madrasah Masjid Raya Darussalam Samarinda
sebesar 800.000 rupiah per meter persegi, atau sekedarnya bisa menghubungi kami di Sekretariat Masjid Raya Darussalam Samarinda. Kemudian yang terakhir, pada jamaah yang ingin menyumbang kue untuk kegiatan majelis taklim setiap hari Ahad, bisa menghubungi saya sendiri, Bapak Ibni, Ibu Masria, Ibu Indrawati, Ibu Hajah Wardah, atau Ibu Isnawati. Baik jemaah sekalian, selanjutnya langsung saja kita ikuti rangkaian tausiah pada pagi hari ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Andi Faisal. Untuk itu kepada beliau waktu kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kabarkan nanti ya. Wah, iya. Amin, amin. Ini sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur dalam kondisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga semua yang hadir atau pemirsa yang sedang mendengarkan radio RRI Masjid Darussalam, moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat ampunan Allah, diridhoi hidup kita dunia akhirat, barokah umurnya, barokah rezekinya, barokah rumah tangganya, anak-anaknya soleh-solihah, dan saya doakan semuanya ditakdirkan bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah, dan meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawa salafus salih wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Zikir sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu li dini, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu', hasbiyallahu 'indal maut, hasbiyallahu 'inda su'ali fil qabri, hasbiyallahu 'indal mizan, hasbiyallahu 'inda sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Hari ini adalah hari terakhir daripada bulan Jumadil Akhir. Esok sudah masuk bulan Rajab. Artinya bulan Rajab ini termasuk Syahrul Hurum, bulan yang dimuliakan Allah. Di dalam setahun itu ada 4 Syahrul Hurum, 3 bergandengan, 1 berpisah. Adapun yang bergandengan yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini orang Muslim nggak boleh berperang, ya. Kalau diserang boleh kita berperang. Kalau zaman dulu kan perang sering. Zaman Rasulullah itu memang orang Arab suka berperang. Nah, orang Muslim meletakkan senjata di bulan itu. Tapi kalau diserang, maka tidak apa-apa berperang. Nah, bulan Rajab ini banyak kemuliaan yang diberikan oleh Allah, termasuk malam pertama. Bukan malam pertama kemanten, Bu, ya. Malam pertama bulan Rajab. Nabi besar Muhammad SAW beliau bersabda, khamsul layalin, ya, ada 5 malam, la turaddu fihinna da'wah. Kalau orang itu berdoa di dalam malam itu mulai maghrib sampai subuh, kapan aja dia berdoa, pokoknya malam itu, la turaddu fihinna da'wah, doa dia tidak ditolak oleh Allah. Adapun malam itu terkhusus sangat mustajab, yaitu 1/3 malam. Tiap hari ada itu, Bu, 1/3 malam itu. Kapan? Yang paling sangat mustajab mendekati parak subuh, 25 menit sampai adzan subuh itu, ya sebelum imsak lah. Imsak kalau sahur itu ya wabil ashari hum yastaghfirun. Ini sangat mustajab. Allah kalau sudah 1/3 malam nawarin kita. Coba sayangnya Bang, kita kalau kita kemana-mana proposal, ngajukan proposal, ya kalau itu pun ngajukan kalau dikasih, diumumkan kalau dikasih. Kita yang nyodorkan, minta bantuan untuk acara maulid, untuk Isra Mi'raj, untuk pembangunan, belum tentu dikasih. Tapi ini maaf, yang memberi zat yang maha pemberi, yang tak pelah pilih kasih, menawarkan. Allah berseru kepada seluruh alam, hal min sa'ilin
fa'utihi su'ala. Ada ndak malam ini orang-orang yang meminta akan permintaannya? Fa'utihi su'ala. Aku pasti memberikan apa yang dia minta. Dibagi dulu. Udah kah? Ya. Kalau dibagi, dibagi. Kalau enggak, nanti aja. Ya. Sampai mana, Bu? Nah, ya kalau sama tiga malam. Jadi Allah tawarkan, ada ndak yang minta kepada aku? Ini termasuk minta dunia, minta akhirat. Tawarkan. Allah yang ngasih, bukan kita yang minta. Allah yang nawarkan. Berarti minta berapa aja dikasih sampean. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Ada ndak hambaku yang beristighfar, dia minta ampun, fa'aghfirullah, aku terima. Kemudian hal minta ibin fa'atubu ilaih. Ada ndak hambaku yang bertaubat, merasa punya dosa, dia pernah berbuat ini, dia betul-betul menyesal. Fa'atubu ilaih, maka aku terima taubatnya. Nah ini ibu, maaf, kalau sampai kepingin tahu kapan waktu mustajabah, ya, sampai dengarkan ayam bekokok. Punya ayam enggak? Ayam tetangga, enggak masalah. Asal jangan ayam alarm. Kalau ayam alarm di HP, jamnya tetap. Kalau ayam bekokok itu bergantian, Bu. Kalau sekarang ini, maaf, ayam itu mulai bekokok. Coba kalau tidak percaya, biar dengarkan. 4:30 pas, sampai dengarkan. Nanti kalau subuhnya maju lagi 5 menit, dia pun maju 5 menit. Kalau subuhnya mulai mundur, jam 4 lebih 45, dia pun akan bekokok jam 3:03. Selisih setengah jam. Jadi maju mundur dia ayam. Kenapa? Sebab ayam mendengarkan seruan langit. Ketika Allah berseru, hal min sa'ilin fa'utihi su'ala. Ada malaikat yang mengepakkan sayapnya, dia berseru, hal min sa'ilin fa'utihi su'ala. Seluruh alam ini mendengarkan. Dan saat itu ditangkap oleh ayam, ayam pun bekokok. Taulah sampean artinya ayam itu, Bu. Apa artinya? Itu bahasa Arab. Kumu ayyuhal ghafilun. Bangun, hei orang yang lupa, katanya ayam. Kumu, bangun semuanya, ayyuhal ghafilun, hei orang-orang yang lalai, yang asik,
terlena dengan tidurnya, bangun. Maka disunnahkan ketika mendengarkan ayam bekokok, kita duduk baca zikir la ilaha illallah al-hayyul qayyum. Apa bacanya, Bu? Apa? La ilaha illallah al-hayyul. Ini kalau yang tidak ditulis, insya Allah sampai di rumah lupa. Betulan. Sekarang hafal. Coba nanti sampai di rumah. Apa di SMS lah. Apa amarannya tadi bacanya kalau dengar ayam bekokok? Tahu aja kayaknya ada la ilaha illallah gitu loh. Apa belakangnya? Itu baca 5 kali. Begitu ayam bekokok bersaut-sautan seluruh alam itu, Bu Ay. Mulai Samarinda, Bontang, Sangatta, Bengalon, semua yang namanya ayam, baik jantan maupun betina, dia bekokok. Nah, duduk baca la ilaha illallah al-hayyul qayyum, 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 la ilaha illallah al-hayyul qayyum. Ada di Quran 3 kalimat yang kalau orang berdoa tidak ditolak oleh Allah. 1, ya hayyu ya qayyum. 2, ya dzal jalali wal ikram. 3, ya arhamar rahimin. Ditambah dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu asmaul adzam. Siapa orang yang berdoa diawali dengan ya hayyu ya qayyum, doanya tidak ditolak. Siapa orang yang berdoa dengan bacaan ya dzal jalali wal ikram, doanya tidak ditolak. Siapa orang yang berdoa ya arhamar rahimin, tidak ditolak. Orang mengawali doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, doanya tidak ditolak. Makanya itu 5 kali ya la ilaha illallah al-hayyul qayyum. Makanya orang yang membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun, itu doanya tidak ditolak. Nah, habis dengar ayam bekokok, baca doa la ilaha tadi, kemudian doa apa yang kita kehendaki. Karena ayam itu mendengarkan malaikat, malaikat menyerukan apa yang disampaikan oleh Allah, hal min sa'ilin fa'utihi su'alah, hal min mustarzikin, ada ndak yang malam ini minta rezeki, fa'arzakulah, aku kasih rezeki. Ya. Makanya orang-orang soleh dulu, orang-orang ya, guru-guru sampai lihat Habib-Habib itu, kerjanya ndak ngoyo, tapi rezekinya ndak kurang. Pagi paling sampai datangnya adalah guru, paling tidur. Coba kalau ndak percaya, datangin ke guru siapa pagi kah? Kenapa? Proposalnya udah disampaikan malam sama Allah, ya Allah, ya Razak, ya Allah, ya Razak. Apalagi baca Allah ya Azimal Sultan, ya Qadimal Ihsan, ya Daiman Na'ma, ya Basitar Rizki. Wahai Allah yang menghamparkan rezeki, minta sama Allah. Proposal disodorkan malam. Besoknya cair. Tahu rezekinya dari mana? Ada aja rezeki min haitsu la yahtasib. Padahal mereka tidak ada janji-janji, tahu-tahu datang. Tahu-tahu datang. Ya. Karena mereka minta sama Allah langsung. Kita menganggap rezeki itu dengan cara kerja. Padahal Allah katakan wa fis sama'i rizqukum, rezekimu itu ada di langit. Artinya yang ngatur itu Allah. Tidak harus bekerja. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Kalau sudah janji pasti datang. Ya. Kalau sudah dijanjikan Allah pasti datang. Kalau tidak ada janjinya, biar banting tulang. Kalau memang belum rezekinya, tidak akan ketemu. Kemudian di dalam bulan itu, maaf tadi malam 5 waktu nih. Jadi doa itu macam-macam, Bu. Ada waktu doa itu mustajab dikarenakan waktu. Waktu di antara 2 azan.
Pian kalau habis sholat sunnah banyakin doa. Nunggu iqomah banyakin doa. Jangan berkisah. Di sini umpamanya habis adzan zuhur, Allahu Akbar, doa. Nah, selesai kalau Umar Rabbah di dawati tamah sholat sunnah, nah banyakin doa. Allah mengabulkan doa di antara dua adzan. Maksudnya dua adzan antara iqomah, adzan sama iqomah. Kemudian di antara dua khutbah, ini waktu. Terus waktu kapan? Waktu turun hujan. Makanya kalau pian waktu hujan deras, jangan mencaci maki hujan. Ya. La tasubbul asya, ujar Nabi, jangan kau sumpahin sesuatu, fa innahu yasubbukum, karena dia juga bisa mensumpahi kalian semuanya. Apapun jangan disumpahin. Ya, apapun, air hujan kah, makanan kah, Nabi kalau tidak cocok tidak dimakan. Ini kadang-kadang tidak. Tapi insya Allah ibu-ibu tidak ada yang kayak gitu, Bu ya. Tidak ada. Kadang-kadang ada ibu-ibu di sana, Bu, di sana, tapi kadang-kadang selawatan ya, kalau dijulungin soto. Dicicipin, Bu, ngomong sama yang sampingnya, masakannya kurang enak. Apa, Bu? Masakannya kurang enak. Bumbunya kurang ini. Tapi ngomong ndak enak, mulutnya jalan terus. Sampai semangkok habis. Katanya makanan bilang aku ndak enak tapi dihabisin. Awas kau ya. Katanya lontongnya sama ayamnya tadi. Jadi asam urat kau. Karena disumpahin. Nabi tidak pernah nyumpahin sesuatu termasuk hujan. Makanya ada doanya turun hujan. Kalau lebat, Nabi ajarkan maaf ketika turun hujan, tangan kita ini tidak diginikan. Rotok. Tangannya dikeluarkan walaupun tidak hujan-hujan. Dikasihkan air hujan gini di luar gue. Rotok. Tangannya aja. Sayyiban nafi'an, ya Allah. Ini merupakan hujan yang banyak manfaatnya. Sambil dipegang. Sayyiban nafi'an ya Rabb, ini hujan penuh keberkahan, penuh manfaat. Selesai. Waduh, hujan deras. Aku belum ini disumpahin hujan. Tahu sampean, begitu sampean doanya baik, sayyiban nafi'an, namanya orang kan kadang-kadang ada keperluan. Tahu-tahu, aduh, kok ininya ndak ada, garamnya lah umpamanya ndak punya, lagi masak, lagi deres. Tadi udah doa, sayyiban nafi'an, hujan yang penuh manfaat. Tahu-tahu ambil sandal, sebentar mama nukar garam. Begitu pakai sandal masuk karena hujan deras, di jalan itu airnya menggenang. Kepiek. Ya kalau pakai sandal, subhanallah, karena doanya baik, sayyiban nafi'an, hujan yang penuh manfaat. Lo yang jalan ini mau nukar garam ini punya asam urat, punya kolesterol, punya diabetes. Subhanallah, biar jalan terus kepiek. Beli garam, pulang. Habis masak, selonjor kaki, ngerasa kakiku kok tambah ringan hari ini. Apa, Bu? Kok rasanya enak betul. Kenapa ini? Nggak tahu dari waktu kena hujan narik kolesterol yang di badannya ikut mengalir dengan air hujan. Asam urat hilang, diabetes hilang. Namanya terapi air. Makanya ada doa menghilangkan 1000 macam penyakit. Rasulullah ajarkan kepada Siti Aisyah, kalau kau membaca ini tidak akan perlu kau obat yang lain, kata Nabi. Apa itu? Ambil air hujan secara langsung. Kalau ada air hujan, boy, geruduk, ambil ember, taruh di tengah halaman rumah. Dapat seberapa bawa masuk. Sholat sunnah 2 rakaat, baca Al-Fatihah dulu 70 kali. Baca ayat kursi 70 kali. Baca Al-Ikhlas 70 kali. Baca Al-Falaq 70 kali.
baca An-Nas 70 kali. Kalau ibu-ibu yang baca, saya yakin tasbihnya sering jatuh. Ih, 70 woy. 70 ayat kursi, 70 Al-Fatihah, 70 Al-Ikhlas, 70 Al-Falaq, 70 An-Nas. Ini kalau orang tidak biasa berwirid, pegangnya aja kayak iya subhanallah, Allah la ilaha illallah. Bagaimana? Biasanya kan ibu-ibu gitu. Tahu-tahu ujungnya ngantuk. Termasuk ibu kalau orang tidak punya anak, ya, tidak punya anak, udah kawin bertahun-tahun, kenapa tidak hamil-hamil? Ketika hujan deras, ada pancoran air, kalau rojok di ujung kepala ini, nah, ya, di ujung ubun-ubun, turunkan air hujan. Nah, bismillahirrahmanirrahim, bismillah ya Allah berkah air hujan. Karena setiap sesuatu hidup berasal daripada air. Maka berikanlah aku keturunan ya Allah. Selesai, masuk rumah. Ini kan sudah keramas kalau sudah keramas kalau, tapi belum penyebab keramasnya. Nah, masuk kamar berdua, dingin-dingin, bikin supaya keramas lagi. Setelah hujan-hujan, nah tungguin kabarnya. Habis sehari di tester. Jadi apa enggak ini? Tapi kalau yang sudah tidak punya anak umur 50 ya wallahu alam, yang masih muda. Ya 10 tahun kawin kok tidak punya anak, berarti masih umur mungkin 30. Ya. Kalau sudah umur 60 ya udah menopause. Terus ada tempat yang mustajab. Nah, tempat mustajab ini di Indonesia tidak ada. Adanya cuman di Mekah. Makanya orang yang berangkat haji, berangkat umroh betul-betul maksimal. Ya, tujuan kita ke sana ngapain? Ibadah. Dah, ibadah aja yang betul-betul. Bukan aku ke sana mau belanja. Tujuan kita ke sana apa, Bu? Fokuskan, ya Allah, aku kepingin nanti selama di Mekah cuma 3 hari umroh, kepingin khatam dalailul khairat, kepingin khatam sholawat kepada Nabi segini-segini, aku kepingin pokoknya selawat di hadapan Nabi Muhammad SAW, kerinduan kepada Nabi Muhammad ditumpahkan saat itu. Kepingin di Mekah, kepingin khatam Quran cuma 4 hari aja, berarti sehari harus 7 juz, 8 juz, karena cuma 4 hari. Apalagi khatam Quran dalam sholat. Orang di sana itu tidak ada pantangan. Di Mekah itu tidak ada waktu haram. Istiwa lurus, kalau di Indonesia tidak boleh sholat kita. Kalau di Mekah boleh aja masuk Masjidil Haram sholat. Tidak ada waktu istiwa, tidak ada haramnya. Boleh semuanya waktu. Kalau di Masjidil Haram. Sambil bacaan gini, alif lam mim. Ya Allah, sholat terus sambil bacaan. Nggak bisa pegang Quran kegedean, pegang ini aja nggak apa-apa, putar terus. 30 juz hatam 4 hari. Masya Allah, dihatamkan dalam sholat. Kita sholat di sono sekali sama di Indonesia 100.000 kali. Ya kalau sholat subuh di sana sekali aja sama dengan sholat di sini di Masjid Darussalam 100.000 kali. Sayang kalau disia-siakan di sana. Di sana ada 19 makom mustajabah. Di makom Ibrahim kalau orang berdoa ya Allah kabul. Di Hijir Ismail ya Allah kabul. Di Multazam kabul. Di Hajar Aswad kabul. Di Rukun Yamani kabul, di Rukun Iraqi kabul, di Pancoran kabul, di Sofa kabul, di Marwah kabul, di Mina Muzdalifah, lebih-lebih di Tanah Arafah. Selain di sana tidak ada makom istijabah. Ya,
Semuanya sama seluruh dunia. Masjid Darussalam dengan Masjid Bengkuring sama. Ya, kecuali fadilah pahala sholat di Masjidil Haram 100.000, di Masjid Nabawi 1.000, di Masjidil Aqsa 500. Jadi pian sholat di Masjid Nabawi sekali subuh sama dengan subuh di sini 1.000 kali. 1.000 kali berarti 3 tahun. Kalau 100.000 berarti 300 tahun. Berangkat umroh cuman muter-muter cari kerudung. Nyari kerudung apa Bu? Yang warna gini itu nah. Aku mulai tadi nyari ke sono ndak ada. Nyari kerudung ke Mekah. Ada ndak gitu Bu? Ada. Ada satu ibu-ibu anak cewek ditanya, katanya mau umroh. Itu zaman dulu, belum segampang sekarang. Masih orang haji masih gampang. Dia karena sering haji orang tuanya umroh. Ditanya sama temannya, katanya kau mau umroh? Iya, ngantarin mama. Ditanya mesti ngomong ngantarin mama, ngantarin mama, ngantarin mama, ngantarin mama gitu dok. Berangkat halangan dia. Udah gak bisa ngapa-ngapain halangan. Ya kalau mau ke masjid gak boleh. Jadi sampai pulang dia halangan. Jadi ngantarin siapa? Ngantarin mama. Makanya hati-hati. Jadi di sana itu ada makam istijabah. Nah di bulan Rajab ini ada malam mustajabah. Kapan? Nanti malam. Malam kata Nabi khamsulayalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam yang Allah tak tolak itu doa. Di antaranya malam permulaan bulan Sya'ban. Bulan ini, bulan apa? Rajab. Syukur-syukur. Tapi ini repotnya kalau ibu-ibu. Ibu-ibu kalau mau sholat malam, kalau mau sholat tahajud, mau berpuasa sunnah, ada yang harus dikerjakan. Apa itu? Berpamitan lawan lakinya. Kecuali yang janda. Yang janda tidak pamit lagi, sudah orang suaminya udah meninggal. Ya, maaflah, yang masa ada laki, apalagi suaminya masih muda. Ya, suaminya masih apa Bu? Muda. Pamit dulu, Mas. Besok saya puasa Mas ya. Kalau bilang suaminya, oh iya enggak apa-apa. Maka maaf, ibu dapat 3 kebaikan, suami ibu pun dapat kebaikan. Ketika sampean pamit, Bu, Mas saya besok puasa. Oh iya, Mas puasa lah. Enggak, saya ada rapat di kantor. Ya sudah, saya puasa Mas ya. Iya. Maka 1, ibu dapat ridhonya Allah, ibu dapat ridhonya suami, ibu dapat ridhonya dapat pahalanya puasa. Kemudian suami dapat pahala itu puasa karena memberikan izin sama istrinya. Kebetulan pamit ini tadi dapat berapa ibu? Kalau suaminya ridho, dapat berapa? 1 dapat apa? Ridhonya Allah. 2 ridhonya suami. Ya. 3 dapat pahalanya puasa. Dapat berapa Bu? Kalau suami ridho maka ibu dapat 3. Sekarang kalau suaminya tidak ngizinin, Mas, besok saya puasa ya. Kata suaminya, tidak usah. Apa Bu? Tidak usah. Kenapa Mas? Ada aja. Wah, mulai khawatir ada aja ini. Mulai ada aja ini khawatir sudah. Ada apa Mas ini kok bilangnya? Begitu sampai tidak puasa, maka sampai dapat 4. Kalau tadi dapat berapa Bu? Sekarang ini dapat? Milih 3 apa 4? Milih 4. Ibu kalau tidak diizinin terus bakti nurut. Nggih sudah saya tidak puasa. Ibu dapat 4. 1 dapat ridhonya Allah.
2, dapat ridhonya suami. 3, dapat pahalanya puasa karena udah niat kepingin puasa. Yang keempat, ibu bisa sarapan. Nah, kalau milih yang mana, 3 apa 4? Nah, enaknya pamit sama suami gitu, Bu. Sampai diizinin tetap dapat pahala, dapat ridho. Seandainya pian ndak puasa, dapat ridhonya suami, pian dapat 4. Penting pamit. Sebab ibu syaratnya masuk surga gampang. Laki repot. Ibu syaratnya cuma 3. Masuk surga itu 3 aja pian. Ujar Nabi, almar'a idza shollat khamsaha, wanita sholat 5 waktunya. Subuh tepat waktu, duhur tepat waktu, asar tepat waktu, maghrib tepat waktu, isya tepat waktu. Jangan molor. Kalau molor masih diprotes pian, diproses. Sebab maaflah, kita ini kadang-kadang menganggap sholat molor itu ibu tidak dosa. Padahal berdosa. Ibu maaf, duhur 12:30, sholat jam 2. Molornya sejam setengah. Saya tanya, dosa ndak? Betulan. Kok sering dikerjakan? Nah, ya kalau, tapi kenapa sering dikerjakan? Apalagi banyak undangan kemanten. Suaminya neko ke masjid, ayo sholat. Baru bebedaan mas saya. Coba Nabi ketika Isra Mi'raj lihatkan oleh malaikat Jibril, summa utiya ala qaumin turdahu ru'usuhum. Ada orang yang kepalanya dihajar habis-habisan sama malaikat. Hancur sehancur-hancurnya. Kullama rudihat adat kama kanat, ketika hancur kembali lagi, hancur kembali lagi, hancur kembali lagi. Otak berhamburan, mata lepas, gigi rompal, kencet, digencet dengan besi sampai sehancur-hancurnya. Kullama rudihat, ketika hancur mumur, adat kama kanat, dikembalikan. Begitu besinya mundur, kepala utuh lagi, digencet lagi, hancur lagi terus. Dan orangnya tidak mati, merasakan. Ibarat kepala hancur itu teriak-teriak, dia tahu, rasanya tahu. Ya. Nah, malaikat Jibril bertanya, wala yafturu an dzalika say, kejadian itu tidak pernah terputus, terus sampai mungkin ribuan tahun, jutaan tahun dia disiksa kayak gitu. Bertanyalah Rasulullah kepada malaikat Jibril, man haula ya Jibril, itu siapa? Maka Nabi menjawab, haula'il ladzina tatasaqalu ru'usum anis sholatil maktubah. Mereka itu orang yang kepalanya berat untuk diajak sujud, diajak sholat. Imma tarakuha kaslanan, mungkin dia tidak sholat karena males. Dia tidak sholat cuma tidak males saja, bukan mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib. Kalau dia mengatakan sholat waktu tidak wajib, maka dia murtad tauli. Karena di Quran mengatakan wajib, dia mengatakan tidak wajib. Dia cuma tidak sholat, malas saja. Kenapa tidak sholat? Aku masih belum bisa sholat. Kepingin sholat, ya kepingin bang, tapi belum. Berarti dia tidak sholat karena malas saja. Itu aja siksaannya, digencet, hancur, digencet, hancur, digencet, hancur, dan tidak pernah berhenti. Terus seperti itu. Imma tarakuha kaslanan au yuakhirunaha, atau dia sholat cuman molor-molor waktu. Makanya ibu kalau umpamanya nih sibuk betul, kalau ditinggal barang tidak bisa, umpamanya bikin wadeh udah terlanjur, ya kalau tinggal sedikit, tinggal umpamanya setengah jam lagi lah, ini harus cepat selesai acara, untuk acara kemanten nggak ditinggal ya apa ini, tidak ada yang gantikan, ya niatin di hati, Allah, ya Allah, aku berniat sholat duhur karena Engkau ya Allah. Selesaikan dulu, baru selesai, baru sholat cepat-cepat.
Sebab kalau pas masuk waktu tidak sholat, tiba-tiba malaikat pencabut nyawa datang. Kira-kira bisalah menghalangi? Tahu-tahu malaikat pencabut nyawa datang, stop! Apa? Aku mau sholat dulu, aku belum sholat. Ketika dia datang, malaikat maut tidak akan mau kembali kecuali membawa nyawanya sampean. Baik sampean punya wudhu maupun tidak, baik sedang taat maupun ibadah, apa maksiat, malaikat pencabut nyawa tawar-tawar datang cabut. Fa innal maut ya'tikum baghtatan, karena kematian itu datang secara spontan. Tidak permisi, pian duduk gini bisa mati juga, lau tahu lo blek. Bu. Kan ada kalau lagi sholat Allah jeduk, lagi baca Quran remah, kayak ibu, mungkin ibu yang punya HP pernah nonton yang ketua sholawatan di Jakarta itu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tahu pas wala yaudu ibnuma wa huwal aliyyul azim. Lek. Habis baca Yasin, kalau doa Yasin sudah sehat, buktinya bisa mimpin, tapi meninggal di tengah-tengah pembacaan. Seperti itu, Bu. Ya. Jadi kalau waktu sholat masuk, jadi kadang-kadang kita ini sering merasa tidak punya dosa ketika kita lambat waktu sholat. Ya, padahal sebaik-baik ibadah, sebaik-baik waktu, Bu, ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayul a'mal ahabbu ilallah, amal apa yang paling disukai oleh Allah? Nabi menjawab, qal as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Itu amal nang terbagus. Kemudian amal apa lagi ya Rasulullah yang paling disukai oleh Allah? Nabi menjawab, bakti kepada kedua orang tua. Tidak ada lagi sudah. Amal yang paling disukai Allah, hubungan sama Allah, yaitu sholat. Hubungan sesama manusia, amal nang perbaik, bakti sama orang tua. Makanya kita tidak bisa, maaf ibu, sebagai ibu paling tahu keadaan menjadi orang tua dibanding ayah. Ayah paling berkeringat, paling cari duit. Kalau ibu tidak, mulai air susu, mulai melahirkan, mulai menjaga mata, mulai menggendong anak, memandikan anak, menyuapin anak, itu ibu yang paling berjasa. Makanya ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kepada siapa aku berbakti? Ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Makanya amal kalau baik kepada ibu, sepele, sekecil seujung kuku, itu kalau dikerjakan sama mamanya untuk ibunya, maka pahalanya lebih baik dari dunia beserta isinya. Demikian pula kalau dosa kepada ibu, bapak, sekecil seujung kuku menyebabkan pintu surga tertutup. Quran mengatakan wala taqul lahuma uff. Jangan kau katakan ah. Ah itu cuma dua kata, a sama ha. Kalau bahasa Arabnya alif sama fa, uff. Kalau ah bahasa Indonesianya ah. Ah mama nih. Pintu surga bisa ketutup. Makanya ada satu ulama, saya pakai sabuk lah. Ada namanya ulama, namanya Haywah. Haywah ini ulama besar. Kalau mengaji gini Bu, yang datang ribuan. Beliau kalau cerita bisa bikin semuanya menangis. Kalau masalah dosa, semua yang datang, walaupun sudah rajin ibadah, rajin sholat, rajin dzikir, kalau sudah beliau mengaji masalah dosa, semuanya tertunduk seakan-akan mereka punya dosa dan tidak berhak untuk masuk surga. Tapi begitu beliau menceritakan masalah roja, tentang ampunan Allah, harapan ampunan Allah, kasih sayang Allah, mereka yang punya dosa seujung langit, dia seakan-akan berhak untuk masuk surga karena keluasan dan ampunan Allah. Senangnya ngaji ribuan Bu, tahu-tahu lagi ngaji begini, di atas, rumahnya di atas,
di atas gunung, rumah beliau di bawah. Tahu-tahu mamanya umur 90 tahun sambil maaf mencincing ininya apa namanya? Sarungnya, seweknya, bajunya itu naik tangga. Umur tua sudah. Tahu-tahu datang ke pengajian yang dihadiri ribuan orang, dia panggil tuh Haywah. Haywah, inggih mak, turun. Kasih makan itik. Ini lagi pengajian, disaksikan ribuan orang. Disuruh mama bukan masalah besar. Cuman ngasih makan itik. Yang penting itiknya kasih makan. Murid ribuan. Seandainya imam bilang, nak murid kasih makan itik mama. Selesai. Tapi beliau apa begitu? Kasih makan itik. Ridaknya ditaruh. Jubahnya dilepas. Bajunya dising-singkan, ya, sorbannya diletakkan. Beliau berjalan di belakang ibunya. Inggih mak, inggih. Turun. Begitu di bawah, murid-muridnya nyongok gini buai dari atas. Bagaimana Imam Haywah ngasih makan itik mamanya. Ri. Datangan itiknya. Mamanya kayak, maaf. Walaupun Imam Haywah umur 70 tahun, tetap dianggap anak kecil sama mamanya. Ya makanya dia panggil Haywah. Memang anaknya. Kalau yang paling guru, yang ini kada. Haywah, namanya dua dipanggil, bukan guru. Karena dia walaupun jadi presiden tetap anak. Walaupun jadi ulama besar tetap anak. Haywah turun, dikasih makan itu, ya Allah. Kir. Menyenangkan ibunya itu Kir. Ayamnya datang, bur dari mana-mana. Kir. Ri. Bebeknya. Begitu dilihat, santrinya ngelihat bagaimana Haywah kepada ibunya, meneteskan air mata semuanya. Kenapa? Semua yang hadir melihat gurunya seperti itu kepada ibunya, mereka teringat dengan ibunya sendiri. Bagaimana dulu ketika ibunya menyuruh perkara sepele, kadang-kadang dibantah, kadang bilang udah main, saya mau jalan. Coba tolong sebentar, aku mau jalan main. Teringat semuanya. Sementara orang tuanya sudah tidak ada lagi, dia memori untuk kembali untuk meminta beramal seperti itu, tidak ada lagi sudah. Dia meneteskan air mata melihat gurunya berlaku seperti selesai kasih makan, dia datangin ibunya. Ibu sudah. Karena ayamnya dikasih tidak mau makan lagi sudah. Itu dikasih tidak mau makan berarti kenyang semuanya. Sudah kama, sudah. Dia basuh baru tangannya. Dia rangkul ibunya. Dia cium kening ibunya. Dia cium telapak kaki ibunya. Baru beliau naik ke atas. Begitu naik ke majelisnya lagi, dilihatin. Kenapa kau menangis? Ternyata banjar juga gue. Kenapa kau menangis? Ulun ingat mama guru. Nangisan semua majelis. Dapat beberapa bulan, abahnya Imam Haywah meninggal. Datang ribuan orang melayat. Tapi Imam Haywah duduk di depan jenazah gini buat. Dirangkulnya abahnya, diciumnya keningnya. Udah umur 100 tahun. Sehingga yang melayat datang kayak tidak dihiraukan. Tidak ditemuin. Dia cukup dengan abahnya. Sehingga ada omongan. Tuh Imam Haywah kayaknya tidak ridho dengan matinya abahnya. Tuh liatin, ditangisin aja dia. Dengar. Tapi beliau tidak menjawab. Beliau tatap wajah ayahnya. Dia cium. Tatap, cium, sampai penguburan selesai. Begitu selesai dikubur, Bu, orang-orang yang ngomongin tadi didatangin. Aku minta maaf ya, tidak bisa ngelayanin kau. Kau katakan aku tidak ridho, demi Allah aku ridho dengan meninggalnya ayahku. Karena sudah suratan Allah, semuanya orang pasti mening. Kenapa aku menangis? Taulah kamu. Karena pintu surgaku tertutup satu. Ketika aku masih punya ibu,
Aku punya bapak. Pintu surga dibuka selebar-lebarnya oleh Allah untukku. Setiap saat aku bisa masuk surga berkah dengan ayahku. Aku bisa cepat masuk surga karena ibuku. Karena amalku yang kecil kepada beliau berdua akan memudahkan aku untuk masuk surga. Sekarang pintu satu udah tertutup. Aku tidak bisa lagi beramal kepada ayahku karena ada amal yang bisa dilakukan ketika orang tua masih hidup, tapi tidak bisa dilakukan ketika orang tua sudah meninggal. Kita bisa, maaf, dapat pahala ngomong, Bu. Kita duduk ke kamar mama kita pagi habis pengajian nukar wadeh untuk dari masjid beli untuk 3, 1 untuk abah, 1 untuk mama, 1 untuk kita. Datang ke kamar, assalamualaikum mak, salam. Udah sholat mak? Sudah, tadi tidur aja aku sholat. Duduk di samping mama, mama maulah untuk. Kamu sudah ada kah? Sudah mak, ini udah nukar juga mak. Makan mak, nanti aja ikan taruh. Ngomong gitu dok. Ujar Nabi, man masali ziyarati walideh, siapa anak yang datangin ibu bapaknya, wajalasa min indihima, duduk di sampingnya, watakallama ma'ahuma bitibil kalam, bekisahan pelan-pelan aja, sedikit aja, makan sama mama sehatlah. Selesai berpamitan, wa kharaja min indihima, keluar dari kamar mama. Apa yang diberikan Allah? Maghfuranlah, semua dosa anak diampuni sama Allah. Itu kalau mama masih ada, abah masih ada. Begitu orang tua kita tidak ada, buat nyongok kamar, teringat lagi dengan tempat pembaringan orang tua kita. Kita tidak akan bisa beramal dengan amalan berbicara dengan orang tua. Ketika kita menatap wajah orang tua, ma min rajulin yanduru ila wajhi walidayh, tidaklah ada seorang anak yang memandang wajah ibu bapaknya, dipandang aja. Nadharar rahmatin, pandangan kasih sayang, illa kataballahu lahu hajjatan maqbulatan mabrurah, ditulis oleh Allah haji yang makbul, haji yang mabrur. Cukup memandang wajah mama, haji makbul, haji mabrur. Taulah pian haji 2 ini. Haji makbul, orang nang tulak haji meninggal di Mekah. Jarang orang seperti ini kayak Mbak Maimun Zubair. Pian banyak yang haji tapi bulik ke Samarinda, ya kalau orang haji makbul itu berangkat haji mati di Mekah atau mati di Madinah. Man mata bainal Makkah wal Madinah, ujar Nabi, siapa orang yang berangkat kemudian mati di Mekah atau mati di Madinah, dikubur di Ma'la atau di Baqi, ujar Nabi, wajabat lahu syafaati, orang itu wajib dapat syafaatku. Tak panggil namanya, fulan sini ummati fulan, sini, berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah karena dia memandang wajah ibunya dan bapaknya. Mabrurah, orang yang haji mabrur. Apa haji mabrur? Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Tidak ada balasan kecuali surga. Cukup memandang wajah mama, wajah abah. Kalau sudah tidak ada, bisa kalau pian memandang. Terus kalau mencium nih, kening. Makanya maaf, yang masih punya mama, mumpung belum terlambat, keningnya dicium. Kadang-kadang anak kita tidak pernah cium kening kita, maka kita udah umur 60, 70. Ujar Nabi, siapa orang yang mencium di antara 2 mata orang tuanya, man qabbala baina ainai walidah, siapa orang yang mencium di antara 2 kening, 2 mata ayah ibunya, kaman qabbala adbatal Ka'bah, persis kayak mencium pintunya Ka'bah.
Tidak ada yang bisa Bu cium pintu Ka'bah yang walaupun berulang-ulang haji. Ya kalau kenapa tidak bisa? Ya memang tinggi. Orang saya gini aja masih belum kena yang ininya, yang apa namanya? Yang badukannya itu nah. Gini masih kurang dikit. 2 meter. Ini kurang. Nah, gini. Gini aja Bu. Belum sininya. Apalagi pintunya. Ternyata pintu Ka'bah di rumah. Di mana? Di kening ibu kita. Di kening abah kita. Makanya Imam Haywa cium kening ibunya. Dia cium kening ayahnya. Mendapatkan pintu pahala seperti mencium pintu Ka'bah. Wa kana lahu sitran minan nar. Kau cium kening ibumu. Pintu neraka ditutup oleh Allah. Kau cium tangan ibumu, telapak tangannya. Makanya kalau cium tangan mama, maaflah, abah, jangan gini. Anak kita sekarang kalau cium gini gue. Sekolah, ya kalau sekolah gini ciumnya. Kadang-kadang yang laki ciumnya di sini tangannya. Mak, pok. Maaflah ini, ibu-ibu saya tanya, anak-anak cucu, pian, maaflah, ada enggak yang cium tangan gini? Betulan? Sebab ini nyuntuh di sinetron. Rasulullah ajarkan begini. Kenapa yuk? Supaya anak tahu jerih payah orang tua. Ketika ibu anak kita cium gini waktu pagi hari, mamanya jualan ikan, walaupun dicuci tangannya tetap bau ikan. Betul enggak? Mamanya yang jualan ayam, dicuci tangannya tetap bau. Yang nyabutin apa sayur tetap bau. Yang bikin wadai maulah gorengan, adonan tangannya gini, dicuci bau apa? Bau tepung. Tapi maaf, nang usia-usia kayak pian gini mamanya udah. Begitu dicium bau balsem. Ayo, saya yakin ibu ini bawa minyak kayu putih. Bawa Bu, minyak kayu putih. Self care. Kalau masih muda-muda, dompetnya, tasnya isinya bedak, gincu. Tapi kalau udah tua-tua, self care, balsem, bodrek, entrustop. Betul. Orang tua berselawatan itu dah Bu. Yasin, ngambil balsem. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Maaf. Kenapa kita mencium gini? Supaya ketika tua kita mencium tangan ibu kita bau balsem, cium kening mama kita bau self care, cium lagi pundaknya, merangkul badan bau minyak kayu putih. Maka orang tua sebenarnya ngasih tanda kepada anak. Nak, ingatlah mama udah bau obat-obatan. Kalau kau tidak cepat-cepat ngambil keuntungan dari mama, rugi kau. Mumpung mama masih ada, bakti kau kepadaku. Allah ridha kepadamu. Allah akan ridha kepadamu. Kalau kau tidak cepat-cepat, kau akan menyesal. Maka berapa banyak, maaf, ketika seorang ibu meninggal, bapak meninggal, anaknya nangis. Mau diberangkatkan, jangan. Lu kenapa waktu hidup enggak kayak gitu? Waktu hidup cuma lewat doang, padahal rumah parak, tapi enggak pernah masuk ke rumah orang tua. Tapi kenapa waktu orang tua meninggal kau berlaku seperti itu? Lakukan ketika orang tuamu masih bisa menatap wajahmu. Lakukan kepada orang tuamu ketika orang tuamu bisa mengangkat tangan dan minta kepada Allah. Ya Allah, aku ridho kepadanya. Walaupun dosa anak ini seujung langit, dia akan diampuni oleh Allah. Makanya kita tidak bisa balas kebaikan orang tua kita.
Nah, kita doakan yang masih hidup moga-moga sehat walafiat, panjang umur, yang meninggal mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mendapatkan keridhaannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doakan orang tua kita ya, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal, moga-moga mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, wa ya Allah ya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan kesalahan-kesalahan kami selama ini. Baik dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Ya Allah, berkailah sisa-sisa umur kami, berkailah rumah tangga kami, rumah tangga yang senantiasa dalam kondisi sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang taat kepada Engkau, anak yang taat berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, ampuni dosa hamba, ampuni dosa orang tua hamba, ampuni dosa seluruh keluarga hamba ya Allah, suami kami, anak-anak kami, istri kami, dan seluruh keturunan kami. Terutama ampuni dosa hamba ya Allah, dosa kami yang justru kami lakukan kepada orang yang kami cintai, orang yang kami berharap kami masuk surga dengan mereka ya Allah, yaitu orang yang begitu dekat dengan kami. Dosa kami kepada ibu bapa kami, dosa kami kepada suami kami, dosa kami kepada anak-anak kami. Kami sadar ya Allah, terutama dosa kami kepada ibu kami, bapak kami sangatlah banyak. Semenjak kecil kami senantiasa menggoda orang tua kami dengan kenakalan-kenakalan kami, dengan kebandelan kami. Bahkan kadang-kadang masih kecil kami suka melawan orang tua kami. Tapi orang tua kami begitu sayangnya kepada kami. Lebih-lebih ketika kami sudah remaja ya Allah. Mungkin karena kebodohan kami, karena ketidakmengertian kami, atau mungkin karena jiwa muda kami. Kami sering melawan orang tua kami dengan nasihat-nasihat. Bahkan tanpa sengaja ya Allah, suara kami lebih tinggi dari kedua orang tua kami, terutama kepada ibu kami. Tanpa sengaja kami membentaknya. Mungkin bagi kami tidak membentak, tapi yang didengarkan orang tua kami adalah suara yang tinggi, suara yang kasar. Maka itu adalah dosa yang sangat besar ya Allah. Kami baru menyadari setelah kami menjadi orang tua, ketika anak kami diperintahkan dengan satu perintah yang sepele, kadang-kadang memberikan alasan, maka di hati kami merasa tidak nyaman ya Allah. Seorang ibu ketika ditanya, adakah yang lebih sakit daripada melahirkan? Tidak ada di dunia ini ya Allah sakit melebihi sakitnya seorang ibu yang melahirkan. Dari lubang yang begitu sempit mengeluarkan kepala yang begitu besar. Taruhannya adalah kematian ya Allah. Taruhannya adalah meregang nyawa. Tapi seorang ibu akan mengatakan, ketika ditanya ada yang lebih sakit daripada itu, seorang ibu kadang mengatakan ada, yaitu ketika dibentak oleh anak, dihardik oleh anak, maka sakitan suara anak itu akan menyayat hatinya, yang menyebabkan tangisan kesedihan. Kalau melahirkan tangisan kebahagiaan, ya Allah ya Rahman, mungkin itu pernah kami lakukan kepada orang tua kami. Ampunkan kami ya Allah, ampunkan kesalahan kami ya Allah. Beri kesempatan kami berbakti kepada orang tua kami.
baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Beri kesehatan yang masih hidup ya Allah, berikan ketenangan batinnya, berikan kesolehan di usia senjanya. Semakin usia senja, semakin tumakninah menyebut namamu ya Allah, berzikir kepadamu, dan berikan orang tua kami ke husnul khotimah. Kami masih rindu menatap wajah orang tua kami, yang wajah itu dulu siang dan malam memperhatikan diri kami ketika masih bayi. Kadang-kadang mengelus-ngelus rambut kami dengan cintanya, mencium kami kepada kening kami dengan cinta dan sayangnya, membersihkan kotoran-kotoran kami dengan tanpa risih ya Allah. Orang tua kami tidak berharap apa-apa kepada diri kami, bahkan seluruh waktunya untuk kami, seluruh hartanya untuk kami, hanya menginginkan kami menjadi orang yang mulia, orang yang bahagia. Orang tua kami akan bahagia ketika melihat anak-anaknya berhasil, melihat anak-anaknya bahagia, lebih-lebih anaknya mendapatkan kesolehan, ketaatan kepada Engkau ya Rabb, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ampunkan dosa orang tua kami yang sudah meninggal. Tunjukkan saat ini ya Allah, dulu orang tua kami senang ketika kami berkumpul di masjid. Kadang-kadang kami diantarkan ke masjid, ke musola, ke tempat-tempat orang soleh untuk belajar ilmu agama. Maka di pagi hari ini ya Allah, kami duduk di masjidmu, di rumahmu, menyebut nama-namamu, membaca ayat Qur'anmu, berselawat kepada Nabi-Mu, Nabi Muhammad SAW, dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang yang mau bersujud kepadamu, orang yang menyebut namamu, orang yang lisannya basah dengan membaca ayat-ayatmu. Maka saat ini ya Allah, amalan kami ini, tempat berkumpulnya kami saat ini ya Rabb, sampaikan ke dalam kubur orang tua kami, agar orang tua kami menyaksikan kami, dan Kau masukkan kebahagiaan di dalam kuburnya ya Rabb. Turunkan rahmat dan ampunanmu kepadanya, dan kasih sayanglah kepadanya di waktu ketika orang tua kami yang masih hidup dalam kondisi waktu lemahnya. Allahumma ya adil sultan ya qadim al-ihsan ya da'iman na'man ya ba'asidar rizki ya kathir khairat ya wasalata ya dafi'al balad wa ya sami'al du'a ya hadir laysa du'a. Allahumma ja'al fida'an lahum minan nar. Allahumma ja'al fida'an lahum minan nar. Allahumma ja'al fida'an lahum minan nar wa idqal lahum minan nar wa najatan lahum minan nar wa salamatan lahum minan nar wa istira'an lahum minan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdah min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufra min hubaril niran wa adkhilhum jannata bighairi hisab wa adkhilhum jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys, barokah saya terima.